Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya Jessica Antira Jostrina akan menjelaskan tentang lemahnya sopan santun remaja sekarang. Baik, di sini ada beberapa bagian yang saya bagi, yaitu pengertian sopan santun, yaitu satu, faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya sopan santun. Yang kedua adalah sopan santun dalam peran penting bersosialisasi. Yang ketiga, contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sopan santun. Baik, di sini pengertian sopan santun yaitu ialah suatu tingkah laku yang mencerminkan sikap seseorang atau diri sendiri terhadap orang lain dengan tujuan menghormati orang lain dalam bersikap. Sopan santun sangat diperlukan dalam berinteraksi dan bergaul di lingkungan sosial dengan berbagai karakter yang ada agar tercipta keselarasan dalam berperilaku. Sikap sopan santun ini menurut saya yang baik, hormat kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya sopan santun remaja sekarang. Baik, seperti ini yang sudah kita bahas bahwa perilaku sopan santun itu bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang kurang baik atau bisa juga faktor individu itu sendiri. Pendidikan yang kurang, pembawaan diri yang kurang baik terhadap situasi, terkadang faktor genetik juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kalau sudah seperti ini, bagaimana sih sikap sopan santun bisa dikembangkan jika faktor genetiknya sudah seperti itu? Perilaku sopan santun sangat berperan penting bagi diri sendiri agar kita dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Mungkin hal ini dipengaruhi karena munculnya berbeda dengan remaja sekarang, bahasa-bahasa gaul yang mulai bermunculan atau remaja sekarang yang sering menyebutnya sebagai bahasa alay. Padahal sudah jelas bahwa bahasa alay ini merupakan bahasa yang berlebihan. Berlebihan itu tidaklah baik. Nah, inilah yang menjadi berkepribadian buruk. Baik, di sini saya akan masuk ke 3, peran penting sopan santun dalam bersosialisasi. Di sini peran penting sopan santun dalam bersosialisasi, perilaku sopan santun ini juga sangat berperan penting membantu kita dalam bersosialisasi, seperti untuk antar individu perlu adanya aturan, dan dengan melihat sopan santun seseorang kita dapat mempengaruhi baik atau buruknya perilaku orang yang tersebut. Sopan santun sangat erat hubungannya dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Baik kesopanan merupakan tuntutan hidup bersama, apalagi orang tersebut orang yang berpendidikan. Ya, seperti ini kita adalah mahasiswa yang berpendidikan, untuk memberikan gambaran-gambaran yang bercermin lah istilahnya untuk anak didik kita nanti. Dan juga bukan hanya untuk anak didik, itu juga bagi teman-teman, orang-orang di sekitar kita. Makanya bagusnya sopan santun itu diajar dari kecil. Tapi kita tahu bahwa peran penting sopan santun itu berpengaruh dalam gaya bergaulnya gitu. Gaya bergaul anak-anak zaman sekarang ini. Baik, di sini saya akan langsung masuk contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sopan santun. Yang pertama sekali itu adalah lingkungan keluarga. Tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua daripada kita seperti kakak, tante dan lain-lainnya. Tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi segala hal sesuatu itu tidak boleh kita untuk berkeras hati untuk ingin mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan dengan cara yang salah, seperti itu memerintah orang tua, seperti merengek-rengek dan menangis-nangis, seperti meronta-ronta istilahnya untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Yang ketiga itu tidak pernah membantah apa yang diperintahkan orang tua kita selama itu baik. Nah, ini
Kadang anak-anak zaman sekarang ini suka berpendapat bahwa apa yang orang tuanya suruh, perintahkan adalah hal yang buruk bagi dirinya. Padahal kalau misalnya mereka melihat dari sudut pandang yang positif, mungkin hal-hal yang diperintahkan oleh orang tua itu tidak semuanya itu buruk. Orang tua tidak pernah ingin menjerumuskan anaknya ke dalam hal-hal ataupun sesuatu yang buruk. Lalu mengetuk pintu, kemudian meminta izin ketika akan masuk ke kamar orang tua. Ya, di sini mengetuk pintu, kemudian minta izin ketika akan masuk ke kamar. Lalu berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua sebelum akan berpergian, kemudian mencium tangannya. Hal ini salah satunya adalah untuk saat ini saya sebagai mahasiswa pun, di sini saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai orang anak. Di sini selalu saya tekankan kepada mungkin orang-orang di sekitar saya bahwa adab bersalaman itu penting bagi kita. Kita tidak hanya bersalaman hanya sekedar itu, kita meminta ridho atas selangkahnya kita keluar dari rumah. Itu adalah ridho ataupun doa-doa orang-orang yang di rumah, seperti orang tua kita. Lalu kita masuk di lingkungan sekolah, menghargai ibu dan bapak guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Nah, itu salah satunya yang mungkin sering anak-anak susah untuk mengikuti tentang ini, menghargai bapak ibu gurunya tengah menjelaskan, tapi anak-anaknya main di belakang. Menghormati ibu dan bapak guru, ya kita sebagai seorang peserta didik juga harus menghargai ibu dan bapak kedua kita, yaitu adalah guru-guru kita. Tidak mengejek sesama teman, tidak membuli, apalagi sekarang ini tingkat kebulian sangat tinggi. Untuk di tempat kerja, berbicara dengan ramah kepada sesama rekan kerja, menghargai hasil kerja orang lain, saling menghormati sesama rekan kerja, dan juga menghargai pendapat orang lain dan mampu menerima pendapat orang lain. Itu tambahan dari saya. Di lingkungan masyarakat juga banyak, yaitu menghargai pendapat orang lain, mengucapkan permisi saat akan lewat di depan orang banyak yang sedang duduk, tidak menghina orang lain, menghormati yang lebih tua, menutup mulut ketika sedang menguap di depan umum, tidak tertawa terbahak-bahak ketika di depan umum, tidak memotong pembicaraan orang lain secara tiba-tiba, tidak meludah sembarangan, tidak kentut di orang ramai. Baiklah, uji kompetensi di sini 1, bersikap sopan santun dan harus kita berikan kepada contoh-contoh. Nah, ini dia uji kompetensinya. Baiklah, di sini ada uji kompetensinya, yaitu untuk semua orang. Bersikap sopan santun harus kita berikan kepada semua orang, karena di lingkungan kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersosialisasi. Contoh sifat hormat kepada orang tua adalah di sini mendengarkan nasihat orang tua. Itu dia. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan di dalam presentasi saya kali ini. Saya harap terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk masa kedepannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.